Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Bapak dalam pembelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Di sini untuk pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang baterai. Oke. Nah, untuk baterai atau aki di sini ada 3 pembahasan utama. Yang pertama adalah mengisi baterai dengan alat, kedua menguji kemampuan baterai, dan yang ketiga menganalisis dan menentukan kondisi baterai. Oke. Sebelum kita masuk ke 3 pembahasan itu, kita harus mengetahui apa itu baterai atau aki. Di sini, baterai merupakan penyimpan tenaga listrik. Hal ini terjadi dengan proses elektrokimia. Tenaga listrik dapat diubah menjadi tenaga kimia saat baterai diisi arus, dan sebaliknya tenaga kimia menjadi tenaga listrik saat baterai dibebani. Oke, jadi baterai ini fungsinya merupakan penyimpan tenaga listrik untuk sepeda motor dan lain-lainnya. Oke, di sini untuk pembahasan yang pertama adalah mengisi baterai dengan alat. Di sini ada 2 cara. Yang pertama, alat pengisian baterai otomatis, dan yang kedua, alat pengisian baterai beregulator. Oke. Yang pertama nih, alat pengisian baterai otomatis. Di sini pengisian baterai dengan alat pengisi dapat dilakukan secara otomatis. Hal ini berarti semakin naik tegangan baterai, semakin turun arus pengisiannya. Bila tegangan baterai sudah sama dengan tegangan alat pengisi, berarti baterai sudah penuh. Besarnya arus pengisian tergantung besarnya trafo adaptor yang ada pada alat pengisi. Pada alat ini, arus pengisi akan berkurang secara otomatis sejalan dengan naiknya tegangan sel. Hal ini disebabkan perbedaan antara tegangan pengisi dan tegangan baterai menjadi lebih kecil. Oke, untuk contoh alat pengisi baterai otomatis bisa kita lihat pada gambar sisi kiri. Di sini yang atas merupakan alat yang sering digunakan pada umumnya, dan yang di bawah merupakan contoh portable-nya. Oke. Yang kedua adalah dengan cara alat pengisian baterai beregulator. Di sini, pengisian baterai dapat dilakukan dengan alat pengisian beregulator yang dapat diatur besarnya arus pengisian. Arus pengisian dapat diatur dengan mengatur besarnya tegangan keluaran alat pengisi baterai. Alat pengisi tipe ini dapat digunakan untuk pengisian cepat dan untuk bantu starting mesin atau start engine. Baterai diisi dengan arus pengisian yang besar, 5 dengan 10 kali dari besar arus pengisian normal, dan konstan sampai tegangan sel baterai 2,4 volt. Tegangan pada saat mulai terjadi pembentukan titik-titik uap. Pada akhirnya arus pengisian secara otomatis mengecil. Oke. Untuk alatnya bisa kita lihat samping kiri, ada 2 jenis. Oke, ini adalah untuk contoh rangkaian pengisian baterai. Kita bisa lihat di sini contoh rangkaian pengisian arus dengan alat pengisi dan hubungan antara jumlah baterai yang dirangkai secara seri atau paralel dengan kapasitas total dan arus pengisian bila baterai dianggap kosong. Oke, ini untuk rangkaian satu baterai. Di sini kita lihat untuk yang di kiri ini adalah alat pengisian dan ini adalah baterai. Dan untuk rangkaiannya ya bisa kita lihat dengan mudah. Di sini min ketemu min dan plus ketemu plus. Oke. Nah, yang kedua adalah rangkaian alat pengisi dengan 3 baterai secara paralel dan kapasitas baterai sama. Jadi untuk kita misalkan mau mengisi secara paralel, kita harus tahu kapasitas baterainya harus sama semua dulu, baru bisa melakukan cara ini. Untuk paralel ini sangat gampang. Dari alat pengisi kita bisa langsung menaruh min di alat pengisi ke min aki, masing-masing min aki. Sini ada 3 aki, berarti ada 3 min. Jadi minnya saling terhubung, dan juga untuk plus sama aja. Jadi untuk plus ini plusnya saling terhubung juga di antara 3 aki. Oke. Nah, dan ini rangkaian alat pengisi dengan 2 baterai secara seri dan kapasitas baterai sama. Jadi di sini adalah seri
rangkaian seri. Untuk rangkaian seri ini sama, untuk kapasitas baterai harus sama juga. Dan untuk seri ini bisa kita lihat untuk plusnya ditaruh di baterai satu dan minnya ditaruh di baterai satunya lagi, dan antara min plus baterai keduanya digabungkan. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua adalah menguji kemampuan baterai. Oke, di sini untuk menguji kemampuan baterai, pengujian baterai setelah diisi arus untuk mengetahui kemampuan menyimpan energi listrik dari alat pengisi. Pengujian ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama pengujian dengan pembebanan starter atau engine cracking, dan yang kedua pengujian dengan baterai tester. Oke, yang pertama adalah pengujian dengan pembebanan starter atau engine cracking. Pengujian ini dilakukan dengan mengukur tegangan kerja saat di starter dengan posisi gigi transmisi masuk pada gigi 1 dan sedikit pengereman roda saat di starter selama kurang lebih 10 detik, maka tegangan harus tetap di atas 10 volt. Jadi di sini untuk caranya yang paling mudah mungkin menggunakan cara ini dengan pembebanan starter yang dilakukan kepada aki. Bila dinyatakan 10 detik kuat, maka aki itu bagus. Oke. Yang kedua adalah pengujian dengan baterai tester. Sini pengujian ini menggunakan prinsip beban, yaitu dengan beban yang ada pada alat baterai tester. Dengan memasang penjepit positif baterai tester ke terminal atau kutub positif baterai, kemudian menghubungkan ujung terminal tetap baterai tester dengan terminal negatif baterai secara cepat, maka dapat dibaca hasil pengukuran melihat angka dan warna skala pengukuran dengan cermat. Karena disitulah hasil pengukuran kapasitas baterai ditunjukkan, kemudian segera lepaskan terminal tetap baterai tester. Jadi di sini untuk alatnya bisa kita lihat di sebelah kiri, sebelahnya sini adalah alat baterai testernya. Biasanya banyak digunakan untuk di tukang-tukang aki yang ada tokonya. Biasanya mereka menjual aki pasti mempunyai alat seperti ini. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga adalah menganalisis dan menentukan kondisi baterai. Oke. Di sini menganalisis dan menentukan kondisi baterai. Menganalisis hasil pengujian baterai untuk menentukan kondisi baterai dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, A. Pada pengujian dengan pembebanan starter engine cracking, jika tegangan terukur saat pembebanan selama 10 detik, tegangan terukur pada baterai masih di atas 10 volt, maka baterai dapat direkomendasikan masih bisa digunakan atau baterai masih baik. Jika tegangan terukur di bawah 9 volt, maka baterai dikategorikan sudah jelek, tetapi selama masih bisa di starter, mesin dapat direkomendasikan bisa dipakai baik. Jadi untuk menganalisisnya pada pengujian yang pertama ini, bila baterai di atas 10 volt masih bisa digunakan. Jika di bawah atau di bawah 9, maka dikategorikan sudah jelek, tapi masih bisa dipakai bila starternya masih bisa. Oke. Nah, yang kedua, pada pengujian dengan menggunakan baterai tester, jika jarum menunjukkan daerah hijau atau good, maka baterai dapat dikategorikan baik. Bila jarum menunjukkan daerah kuning atau weak, maka baterai dikategorikan lemah tetapi masih dapat digunakan. Jika jarum menunjukkan daerah merah atau bad, maka baterai dikategorikan rusak. Oke, di sini ada keterangannya. Untuk baterai tester itu sangat mudah keterangannya, ada di sini ada warnanya. Untuk yang bagus hijau, untuk yang sedang kuning, dan untuk yang buruk atau jelek tidak bisa dipakai lagi baterainya merah. Oke. Nah, mungkin sampai situ aja pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.